Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Gumulana, NIM D 2019 4040. Di sini saya akan memberikan sebuah motivasi kehidupan, di mana di dalam sebuah kehidupan pasti ada yang namanya permasalahan. Sebagai manusia yang menjalani kehidupan, tentunya tidak lepas dari berbagai macam masalah. Masalah memang tidak bisa diprediksi dan terkadang datang dalam berbagai macam keadaan ataupun tiba-tiba, yang senantiasa membuat hidup kita semakin sulit, baik secara fisik maupun mental. Terkadang kita membutuhkan sebuah rangkulan dari keluarga ataupun teman terdekat, dan juga kita membutuhkan yang namanya motivasi hidup dari orang-orang terdekat kita untuk senantiasa membuat hidup lebih semangat. Layaknya roda kehidupan yang terus berputar, terkadang kita merasa masalah yang kita hadapi berat dan membuat kita berpikir masalah tersebut tidak akan berlalu. Namun percayalah, semua hal di dunia ini tidak ada yang permanen. Dan begitupun juga masalah, semuanya pasti akan berlalu. Agar masalah kita cepat terselesaikan dan hidup tidak terbebani dengan persoalan, ada baiknya kita sebagai manusia selalu mencoba terus berpikir positif dan menjauhkan diri dari pikiran negatif yang timbul dari masalah tersebut. Ketika sedang tertimpa masalah, namun perlu diingat, dengan berpikir positif, kita mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari masalah yang sedang kita alami. Bahkan dengan bersikap positif, kita bisa tetap tenang dalam menghadapi masalah yang muncul dan mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikannya. Dengan cara memberikan sebuah motivasi di dalam benak pikiran manusia, kita akan lebih mendorong kita lebih semangat lagi dan bisa melewati masalah dengan jalan yang benar dan tepat. Dalam memandang masalah maupun kehidupan, kita tahu dengan cara berpikir positif akan berdampak pada siklus kehidupan kita dan berputarnya roda dan juga jam, agar masalah tidak terlalu terbebani, tetapi dijadikan sebuah pembelajaran bagi kita. Yang pertama yaitu berhenti menyalahkan segalanya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, pasti ada resiko. Ketika kita menyalahkan satu sama lain, itu berdampak pada kesehatan fisik mental kita. Kalau saling menyalahkan, tidak akan ada temu titik yang dimana kita akan melewati itu dengan gampang. Tapi kalau kita masalah, kita akan terpaku dan akan menimbulkan masalah baru. Kedua, ambil risiko, bermimpi lebih besar dan berharap besar. Yang artinya dimana ketika kita sudah berikhtiar, maka kita pasrahkan kepada Tuhan dengan cara berdoa, seperti itu. Kedua, kerjakan semua itu dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Ketika kita memiliki sebuah mimpi dan motivasi, jangan kita lakukan dengan setengah-setengah, tapi kita harus terjun langsung dan tidak setengah-setengah, seperti itu. Dan yang keempat, lakukan semua itu dengan bahagia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita tekuni, pastikan itu yang membuat kita bahagia, yang cocok dengan diri kita sendiri. Dan kelima, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Dalam kehidupan, kita tidak akan terlepas dari sebuah masalah. Pasti dalam kita sebuah bermimpi, pasti ada yang namanya omongan bisikan dari orang lain, seperti kamu tidak akan berhasil. Jadikan itu jangan sebuah wawasan, tapi jangan jadikan itu sebagai hambatan untuk mimpi-mimpi kita, tapi kita buktikan bahwa kita bisa, seperti itu. Dan syukuri hal-hal yang Anda miliki. Setelah kita berusaha, kita wajib mensyukuri, kita hargai diri kita sendiri. Contohnya,
kita memberi sebuah motivasi di dalam diri kita sendiri dengan cara saya bisa, saya pasti bisa, tanamkan di diri kita. Nah, itu bisa menimbulkan sebuah ilusi kita, doktrinan kita agar kita selalu semangat dan pantang menyerah. Dan yang terakhir itu adalah keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Jika kalian sudah memiliki mimpi dan cita-cita dan sebuah misi, jangan dijadikan keraguan, jangan itu membuat Anda ragu saya atau apakah bisa atau tidak, jangan seperti itu. Tapi ya kata saya tadi, yaitu dengan cara menghargai diri kita, dan juga ketika kita nanti gagal ataupun apa, gagal itu adalah sebuah kemenangan yang tertunda lah, seperti itu. Jadi jangan kita, meskipun kita gagal dalam nanti kita berproses, kita harus lebih semangat lagi meskipun kita gagal ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.